Hai Kibohai, memelihara kucing tak sekedar memberinya makan, tapi tentu harus dijaga kebersihannya. Di video kali ini, kita akan membahas beberapa jenis penyakit kucing yang rentan menular pada manusia. Dirangkum dari berbagai sumber, penyakit menular ini rawan menyerang kesehatan manusia. Maka, ini harus diwaspadai. Urutan pertama, infeksi cacing tambang. Hookworm adalah infeksi cacing tambang dan hidup di dalam usus kucing ataupun di dalam usus anjing. Telur dari cacing tersebut umumnya keluar bersama feses hewan. Manusia berisiko terinfeksi penyakit ini apabila terkena kontak langsung dengan kotoran dari hewan tersebut. Tentunya kotoran yang mengandung cacing tambang itu. Penyebaran cacing tersebut bisa masuk ke tubuh lewat kulit manusia. Jika cacing tambang masuk ke tubuh manusia, maka akan muncul reaksi sakit, gatal luar biasa, bahkan pendarahan. Juga ada infeksi radang, sampai sakit perut. Penyakit hookworm dapat sembuh dengan obat antiparasit. Di urutan nomor 2, ada penyakit ringworm. Ringworm merupakan penyakit kucing menular yang disebabkan infeksi jamur. Kemudian, jamur ini menyebar ke lapisan kulit mati, rambut, dan kuku. Tahap penularannya seringkali terjadi apabila manusia bersentuhan secara langsung dengan kucing atau anjing yang terkena ringworm di bagian tubuhnya. Infeksi ringworm menyebabkan gatal, ruam-ruam bersisik, dan melepuh seperti terbakar. Sehingga pastikan hewan peliharaan kita selalu dijaga kebersihan tubuh serta kandangnya. Ringworm ini seperti kurap pada kulit manusia, sehingga bisa disembuhkan dengan salep herbal ataupun berobat kepada dokter. Di urutan nomor 3, ada penyakit toxoplasmosis. Penyakit ini bisa ditularkan kucing ke manusia melalui infeksi parasit Toxoplasma gondii yang terdapat pada kotoran kucing ataupun air yang sudah terkontaminasi kotoran tersebut. Akibat infeksi dari penyakit ini, maka akan memunculkan risiko demam, nyeri otot, radang, bahkan pembengkakan kelenjar getah bening. Para ahli kesehatan menyarankan khususnya untuk ibu hamil tidak melakukan kontak langsung dengan hewan yang dapat menjadi media penularan infeksi parasit Toxoplasma gondii, terutama kotoran dari hewan tersebut. Akibatnya muncul jika ibu hamil terpapar infeksi parasit ini, maka akan mengakibatkan keguguran, kelahiran mati, hingga toxoplasmosis kongenital yang dapat merusak otak. Janin si ibu tidak bisa berkembang secara sempurna. Infeksi parasit ini begitu berbahaya sehingga harus benar-benar waspada, terutama untuk ibu yang sedang hamil. Sangat disarankan menjaga dari terkontaminasi parasit ini. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Di urutan nomor 4, ada penyakit cryptosporidiosis. Penyakit ini menyebabkan munculnya diare dan terpapar akibat dari infeksi parasit Cryptosporidium. Manusia bisa terpapar penyakit ini jika melakukan kontak erat secara langsung dengan feses hewan yang terinfeksi. Infeksinya pun tidak sebatas menimbulkan diare saja, melainkan bisa menyebabkan terjadinya kram perut, demam, kejang, sampai muntah-muntah. Meskipun penyakit ini dapat sembuh dengan sendirinya, namun tetap disarankan untuk berobat ke dokter. Sebab, jika sistem imun tubuh melemah
maka penyakit ini bisa berakibat fatal karena dapat menyerang organ-organ penting tubuh. Maka harus segera ditindaklanjuti ya jika kita terpapar penyakit ini. Pencegahan yang cukup efektif atas penularan penyakit ini yaitu selalu mencuci tangan dengan sabun setelah membersihkan kotoran ataupun kandang kucing di rumah ya. Di urutan 5 ada penyakit Bartonellosis. Penyakit ini dikenal juga dengan nama Cat's Creek Disease, termasuk penyakit yang dipaparkan oleh infeksi bakteri Bartonella Henselae. Sementara manusia bisa tertular penyakit ini dari gigitan ataupun cakaran kucing yang sudah terinfeksi. Jika manusia terinfeksi, maka akan timbul gejala pembengkakan kelenjar getah bening pada bagian kepala, leher, lengan, dan disertai demam, sakit kepala, lemas, berat badan turun, serta kehilangan nafsu makan. Dikarenakan sulitnya mendeteksi kucing yang terinfeksi bakteri ini, maka sebaiknya kurangi berinteraksi secara langsung dengan gigitan ataupun cakaran saat kita bermain dengan kucing kesayangan. Dan jika terjadi cakaran ataupun gigitan yang berdampak lanjut seperti ada gejala-gejala yang muncul, segera berobat ke dokter karena harus ditindaklanjuti dengan pengobatan yang sewajarnya dan semestinya. Siklus penularan dari penyakit ini hampir sama seperti rabies, namun berbeda karena rabies disebabkan virus. Di urutan nomor 6 ada penyakit demam Q. Demam Q atau Q fever yaitu penyakit karena faktor bakteri Shigella burnetii. Bakteri ini tidak hanya ditemukan pada kucing, tapi juga pada anjing, sapi, kambing, dan domba. Orang-orang yang bekerja di peternakan hewan diklaim memiliki resiko terinfeksi paling tinggi karena bisa menular lewat udara ataupun air dengan gejala umum menyerupai flu. Selain dapat disembuhkan dengan antibiotik, jika terinfeksi sebaiknya segera konsultasikan lebih lanjut ke dokter untuk menghindari efek kronis yang bisa menyerang jantung, paru-paru, maupun otak. Pencegahan yang cukup efisien atas penyakit ini yaitu dengan menggunakan masker ketika berinteraksi secara langsung. Di urutan nomor 7 ada penyakit Campylobacteriosis. Penyakit ini masuk kategori infeksi dari bakteri Campylobacter dan sering bersarang pada feses hewan yang sudah terinfeksi. Apabila kucing menderita penyakit ini, biasanya dikarenakan infeksi dari makanan yang sudah terkontaminasi, seperti daging ayam mentah ataupun daging setengah matang. Bisa juga dari daging-daging mentah lainnya. Penyakit yang ditularkan kucing ke manusia akibat bakteri Campylobacter berisiko menimbulkan reaksi kram perut, diare, bahkan bisa menimbulkan diare berdarah dan demam, serta sampai mual hingga muntah. Pencegahan yang efektif dari penyakit ini yaitu dengan mengkonsumsi makanan yang higienis atau sudah disterilkan dari bakteri-bakteri yang dapat menimbulkan penyakit. Berikanlah konsumsi makanan yang terbaik untuk kucing kita sehingga selalu sehat dan kuat. Kebersihan kucing juga harus dijaga agar terhindar dari semua penyakit.